Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Febriansyah Padang, jurusan Tadris Bahasa Indonesia, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini, saya akan menjelaskan tentang asal-usul dialektologi, yang dimana ini mata kuliah dari dialektologi. Asal-usul dialektologi dan sejarah dialektologi. Dialektologi sebagai ilmu bahasa bermula dari studi para filolog abad pertengahan yang tertarik mengkaji variasi bahasa di suatu wilayah. Melalui observasi dan komparasi teks-teks kuno, mereka menemukan berbagai perbedaan dialektal yang menarik untuk ditelusuri lebih lanjut. Definisi dialektologi, ilmu bahasa. Dialektologi adalah cabang linguistik yang mempelajari variasi bahasa dalam suatu wilayah atau masyarakat. Fokus pada dialek. Dialektologi mengkaji perbedaan-perbedaan linguistik yang terdapat dalam dialek-dialek suatu bahasa. Pemetaan variasi. Tujuan utama dialektologi adalah memetakan atau mendeskripsikan variasi bahasa berdasarkan faktor geografis dan sosial masyarakat. Perkembangan dialektologi sebagai ilmu. Pada abad ke-19, dialektologi berkembang sebagai cabang linguistik didorong oleh minat para filolog Jerman dalam mengkaji variasi bahasa. Pada abad ke-20, dialektologi semakin mapan sebagai disiplin ilmu dengan metode penelitian yang sistematis, termasuk survei, wawancara, dan analisis data. Pada era digital, perkembangan teknologi digital membuka peluang baru bagi dialektologi, seperti penggunaan data korpus, digital, dan visualisasi peta dialek. Fokus kajian dialektologi. Yang pertama yaitu memetakan variasi, di mana dialektologi bertujuan memetakan dan mendeskripsikan variasi bahasa berdasarkan faktor geografis dan sosial masyarakat. Kedua, menganalisis perbedaan. Dialektologi mengkaji perbedaan-perbedaan linguistik yang terdapat dalam dialek-dialek suatu bahasa. Yang ketiga yaitu memahami evolusi, di mana dialektologi juga menelusuri evolusi dan perubahan bahasa dalam suatu wilayah atau masyarakat tersebut. Lalu aplikasi praktis, di mana temuan dialektologi dapat diterapkan dalam bidang pengajaran, penerjemahan, dan perkembangan bahasa. Variasi bahasa, dialek, idiolek, sosiolek. Dialek, variasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok penutur di suatu wilayah tertentu. Idiolek adalah variasi bahasa yang khas digunakan oleh seorang penutur individual. Sedangkan sosiolek adalah variasi bahasa yang dipengaruhi oleh faktor sosial seperti usia, jenis kelamin, atau status sosial. Metode penelitian yang digunakan untuk dialektologi yaitu pertama survei. Survei atau pengumpulan data melalui kuesioner atau wawancara dengan penutur asli di lapangan secara langsung. Yang kedua yaitu analisis, di mana analisis adalah pengolahan dan analisis data untuk mengidentifikasi pola-pola variasi bahasa tersebut. Lalu selanjutnya yaitu pemetaan, yaitu visualisasi variasi bahasa dalam bentuk peta dialek untuk menunjukkan distribusi dialek tersebut secara geografis. Yang keempat, dokumentasi, di mana pencatatan, perekaman, dan publikasi temuan dialektologis sebagai arsip ilmiah. Peranan dialektologi bagi kajian bahasa. Yang pertama yaitu pemahaman historis, di mana dialektologi dapat membantu mengungkap sejarah dan evolusi suatu bahasa melalui analisis variabel dialektalnya. Kedua, deskripsi bahasa, di mana temuan dialektologi dapat memperkaya deskripsi linguistik mengenai struktur fonologi dan kosakata suatu bahasa. Selanjutnya yaitu pembelajaran bahasa. Pengetahuan dialektologis dapat membantu pembelajar bahasa memahami variasi dan keragaman linguistik yang ada. Dialektologi di Indonesia, peta bahasa Nusantara. Keragaman bahasa. Indonesia dikenal memiliki lebih dari 700 bahasa daerah tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Penelitian dialektologis, berbagai kajian dialektologis telah dilakukan untuk memetakan variasi bahasa Indonesia, di mana peta bahasa, hasil dari penelitian tersebut diwujudkan dalam bentuk peta bahasa yang menunjukkan sebaran dialek-dialek di Nusantara. Nah, jadi setiap bahasa di Indonesia memiliki dialek-dialeknya tersendiri. Perkembangan dialektologi bagi pengajaran bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu pemahaman variasi. Dialektologi membantu para pengajar bahasa memahami keragaman linguistik yang ada di masyarakat. Kedua yaitu pengayaan materi, di mana temuan dialektologis dapat diintegrasikan ke dalam bahasa
ke dalam bahan ajar untuk memperkaya wawasan kebahasaan. Yang selanjutnya yaitu pengembangan kurikulum, di mana pengetahuan dialektologis dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan kurikulum bahasa yang lebih kontekstual. Tantangan dan prospek dialektologi di era digital. Yang pertama, digitalisasi data. Kemajuan teknologi memungkinkan dialektologi memanfaatkan data digital yang lebih luas dan akurat. Visualisasi peta dialek dapat dibuat secara digital dengan visualisasi yang lebih interaktif dan dinamis. Kolaborasi global. Kolaborasi antar peneliti dialektologi di seluruh dunia dapat diperkuat melalui platform digital. Pelestarian bahasa. Dialektologi dapat berkontribusi dalam upaya pelestarian bahasa-bahasa daerah yang terancam punah. Nah, itulah tadi dia penjelasan saya tentang asal-usul dialektologi. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan menjadi ilmu bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.